Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Asmin Sarambe. Saya dari Perguruan Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal, dari program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 6B. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam analisis perkreditan dan analisis laporan keuangan. Baik, pada kali ini bahwasanya kita sering mendengar istilah yang namanya dengan kredit. Mungkin yang terbayang pada kita adalah salah satu bentuk pinjaman uang dari bank. Namun sebenarnya proses pemberian kredit tidak sederhana. Pinjam lalu bayar kembali. Tidak mungkin seperti itu saja. Sebelumnya sebuah kredit diberikan, ada proses analisis yang cukup mendalam untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut aman dan memiliki peluang untuk dikembalikan. Nah, proses pembelian ini yang disebut dengan analisis perkreditan. Secara sederhana, analisis perkreditan adalah proses untuk melihat apakah seseorang atau suatu perusahaan layak mendapatkan kredit atau tidak. Layak atau tidaknya seseorang mendapatkan kredit atau perusahaan tersebut. Pihak bank atau lembaga keuangan akan menganalisis berbagai aspek, melalui dari kondisi keuangan, kemampuan pembayaran, sampai resiko yang mungkin akan terjadi. Tujuan utamanya adalah menghindari masalah seperti kredit macet, salah satu kredit macet baru dan lain-lainnya, yaitu kondisi ketika debitur mengalami kesulitan atau kegagalan dalam membayar kewajibannya atau membayar kreditnya. Dalam melakukan analisis perkreditan, terdapat konsep yang sangat populer. Ada beberapa konsep atau ada beberapa prinsip seperti 5C. Yang pertama adalah karakter, yang dimana aspek ini melihat bagaimana sikap dan tanggung jawab calon debitur. Apakah memiliki riwayat pembayaran yang baik? Apakah dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya? Karena dalam dunia kredit, kemampuan pembayaran saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan kemauan untuk membayar. Dan yang kedua adalah kemampuan, yang dimana kemampuan bagaimana ini kredit melihat apakah calon debitur memiliki kemampuan finansial untuk membayar pinjaman. Analisis dilakukan dengan melihat pendapatan, kondisi usaha, arus kas, serta bagian kemampuan seseorang, serta melihat kemampuan seseorang atau perusahaan dalam mengelola keuangannya. Dan yang ketiga adalah modal, yang dimana modal menunjukkan seberapa kuat kondisi keuangan yang dimiliki oleh debitur. Semakin besar kontribusi modal sendiri, biasanya semakin menunjukkan bahwa debitur memiliki komitmen dan kesiapan dalam menjalankan usaha. Dan yang keempat ada namanya jaminan, yang dimana jaminan merupakan aset yang diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur, yang dimana contohnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lainnya. Walaupun bukan faktor utama, jaminan dapat mengurangi resiko apabila terjadi kendala dalam pembayarannya. Dan yang kelima ada namanya kondisi, yang dimana kondisi ini berkaitan dengan faktor eksternal yang dapat mengaruhi kemampuan debitur, seperti kondisi ekonomi, perkembangan industri, persaingan usaha, hingga perubahan pasar. Selain menggunakan prinsip yang 5C, analisis perkreditan juga tidak bisa dipisahkan dari analisis laporan keuangan. Melalui laporan keuangan, kredit dapat melihat apakah sebuah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau tidak. Beberapa hal
yang biasanya dianalisiskan, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka pendek. Dan yang kedua ada namanya rasio solvabilitas untuk melihat seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dan yang ketiga, rasio profitabilitas untuk mengetahui yang dimana penjelasannya untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya. Dan yang keempat, arus kas, yang dimana karena arus kas adalah keuntungan yang besar, belum tentu berarti perusahaan memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajibannya. Ada berapa tadi penjelasannya atau pembagiannya, dan dari hasil analisis tersebut pihak kreditur dapat menentukan keputusan apakah kredit dapat diberikan, beberapa jumlah yang sesuai, serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jadi kesimpulannya adalah bahwa analisis perkreditan merupakan langkah penting untuk memastikan kredit diberikan pada pihak yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C dan analisis laporan keuangan. Risiko kredit dapat diminimalkan dalam keputusan pemberian pinjaman dapat dilakukan secara lebih akurat. Karena pada dasarnya memberikan kredit bukan hanya tentang memberikan dana, tetapi juga tentang memastikan dana tersebut dapat memberikan manfaat dan kembali sesuai dengan kesepakatannya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata saya yang janggal atau tidak dikenankan dalam video saya tersebut, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.